Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali berkumpul di masjid ini ya. Yang pertama melakukan ibadah salat maghrib dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima ibadah salat kita. Yang kedua, kita lanjutkan dengan melanjutkan kajian ya tentang baca kitab, yakni menuntut ilmu jalan menuju surga, yang ditulis oleh Ustaz Yazid rahimahullah taala. Dan ketahuilah bahwasanya di antara perkara yang penting atau yang bagus, amalan yang bagus untuk mengisi waktu kita ini adalah untuk menambah ilmu, untuk menambah wawasan kita. Akan di antara kaum salaf menyebutkan bahwasanya menuntut ilmu itu keutamanya itu lebih utama daripada ibadah sholat sunnah. Ibadah sholat sunnah, karena ibadah sholat sunnah, puasa sunnah, ini untuk siapa? Untuk pelakunya saja. Sementara kalau ilmu, maka ini manfaatnya untuk siapa? Untuk kita dan juga orang lain. Karena nanti kita sampaikan kepada keluarga kita, anak istri kita, dan yang lainnya. Maka ini suatu kenikmatan bisa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan fahamkan ia dalam urusan agamanya, difahamkan dalam urusan Al-Qur'an dan juga Sunnah. Demikian juga beliau bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menempuh jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Kita masuk dari pembahasan tentang al-ilmu nafi', yaitu pengertian ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana kita dianjurkan dan disunahkan setiap habis sholat subuh itu kita baca apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Ini disunahkan selesai salat subuh setiap hari. Ya, sebelum kita beraktivitas, habis makan ibadah salat subuh, kita dianjurkan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima dan rezeki yang halal. Rezeki yang baik dan rezeki yang halal. Minta pada Allah setiap hari ini. Di sini tentang pengertian ilmu yang bermanfaat. Qala mu'allif rahimallahu taala, di dalam Al-Qur'an terkadang Allah taala menyebutkan ilmu pada kedudukan yang terpuji, yaitu ilmu yang bermanfaat. Dan terkadang Allah menyebutkan ilmu pada kedudukan yang tercela, yaitu ilmu yang tidak bermanfaat. Adapun yang pertama itu ilmu yang bermanfaat, di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Orang-orang yang mengetahui dan orang tidak mengetahui, jawabannya tentu tidak sama. Ini menunjukkan keutamaan ilmu.
Mereka juga Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar melainkan Dia, yakni Allah, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah Ta'ala juga berfirman, Qul Rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Di dalam surat Toha ayat 114. Ini juga menunjukkan keutamaan ilmu. Jadi ini doa Nabi ya. Rabbi zidni ilma. Jadi tidak dikatakan Rabbi zidni malan, tidak minta tambahan harta tapi ilmu. Rabbi zidni ilma. Allah Ta'ala juga berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Para ulama, orang-orang yang berilmu. Mungkin juga firman Allah Ta'ala tentang kisah Adam dan pelajaran yang didapatkannya dari Allah tentang nama-nama segala sesuatu dan memberitahukannya kepada para malaikat. Maka para malaikat pun berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan juga firman Allah Ta'ala mengenai kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa alaihissalam berkata kepadanya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku mengikutimu, kata Nabi Musa, supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Ini adabnya seorang guru kepada guru ini. Permisi minta, bolehkah jadi aku mengikutimu supaya engkau jadi bisa mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Ini semua adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan terkadang Allah Ta'ala mengabarkan keadaan suatu kaum yang diberikan ilmu, namun ilmu itu ilmu yang ada pada mereka tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan ini adalah ilmu ilmu yang bermanfaat pada hakikatnya, namun pemiliknya tidak mengambil manfaat dari ilmu itu. Allah Ta'ala berfirman, masalul ladzina humilut taurata summa lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfar. Bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Jadi perumpamaan orang-orang yang telah diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai. Keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal, namanya keledai ya. Bawa kitab yang nggak tahu isinya juga dihafalkan, gitu kan? Maka sangatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Adapun ilmu yang Allah Ta'ala sebutkan pada kedudukan tercela, yaitu ilmu sihir, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka.
Dan sesungguhnya mereka sudah tahu barang siapa membeli yang menggunakan sihir itu niscaya tidak mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh sangat buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka mengetahui. Dan juga firman Allah Ta'ala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang zahir, yang lahir, yang tampak saja dari kehidupan dunia. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Ini menyebutkan tentang orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ mereka itu hanya mengetahui urusan dunia, melihat sesuatu dengan dunia. Namun mereka lalai dari kehidupan akhirat, lalai dari kehidupan akhirat. Jadi mereka mengetahui yang lahir, yang tampak dari kehidupan dunia, sedang terhadap kehidupan akhirat mereka ini lalai. Jadi mereka ini orang-orang yang tidak mengetahui bahwa tinil asya, yaitu maksudnya hakikat sesuatu dan akibat di belakangnya. Maksudnya mereka hanya mengetahui zahirnya dari kehidupan dunia ini saja. Maka wahum anil akhirati hum ghafilun, sementara mereka lalai terhadap kehidupan akhirat. Jadi mereka enggak memperhatikan kehidupan akhirat. Kayak kehidupan ini dunia ini. Maka semua aktivitasnya hanya untuk dunia. Karena itulah as-sunnah membagi ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Juga menganjurkan untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat dan mohon kepada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat. Jadi ada Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ada juga doa minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yaksa, wa min nafsin la tasba, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang enggak bermanfaat. Nanti akan disebutkan ilmu yang bermanfaat itu ya apa, yang kayak apa gitu. Jadi aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang enggak pernah kenyang, dan juga dari doa yang tidak diijabahi. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah mengatakan, ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil. Ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ada ilmu yang tidak berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dalam urusan duniawi seperti ilmu kedokteran, ilmu hitung, ilmu pertanian dan juga ilmu perdagangan. Jadi ilmu ada apa yang dibangun di atas dalil, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Ibnu Taimiyah. Kemudian Imam Ibnu Rajab rahimahullah yang wafat tahun 795 Hijriah mengatakan, ilmu yang bermanfaat akan menuntun kepada dua perkara. Ibnu Rajab mengatakan ilmu yang bermanfaat itu akan menuntun kepada dua perkara, dua hal. Yang pertama, yakni mengenal Allah Ta'ala dan segala apa yang menjadi haknya, yang berupa nama-nama yang indah, sifat-sifat yang tinggi, dan perbuatan-perbuatan yang agung. Yang hal ini mengharuskan
adanya pengagungan, rasa takut, cinta, berharap dan bertawakal ini hanya kepada Allah Ta'ala, serta ridho terhadap takdir dan sabar atas segala musibah yang Allah Ta'ala berikan. Jadi ilmu yang bermanfaat menuntun pada dua perkara. Perkara pertama, jadi menjadikan dia bisa mengenal Allah dengan segala apa yang menjadi haknya. Dan ketika dia semakin mengenal Allah, mengetahui kebesaran Allah, keagungan Allah, akhirnya dia mengagungkan Allah, ta'zimullah. Ini perintah Allah, langsung kerjakan. Allah melarang ini, tinggalkan. Pengagungan pada Allah, memiliki rasa takut pada Allah, cinta pada Allah, berharap tawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, yaitu mengetahui segala apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Mengetahui segala apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Allah Azza wa Jalla, dan menjauhi segala apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa keyakinan, perbuatan yang zahir dan batin, serta ucapan. Maka hal ini mengharuskan orang yang mengetahuinya untuk bersegera melakukan segala apa yang dicintai dan diridhai Allah Ta'ala, dan menjauhi segala apa yang dibenci dan dimurkainya. Apabila ilmu itu menghasilkan hal ini bagi pemiliknya, maka inilah ilmu yang bermanfaat. Ringkasnya yang kedua berarti mengetahui apa saja sih yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, atau menjadikan Allah itu ridho, sehingga dia berupaya untuk mengamalkan. Apa saja sih yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia jauhi. Oh, ini enggak boleh. Contoh misalkan tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar dilarang oleh Allah, dia pelajari itu, kemudian dia jauhi. Atau tadi hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, apa saja, kemudian dia kerjakan. Hakikatnya belajar itu. Intinya belajar kan ini, bertakwa itu pasti melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Berarti dia harus tahu apa saja yang diperintahkan Allah itu apa saja. Mulai yang fardu, kemudian yang nafilah, kerjakan. Yang dilarang apa saja, kemudian yang diharamkan, misalkan. Kemudian yang dibenci, tinggalkan. Ngaji kan itu aja, ya kan? Simpel ngaji. Ya enggak bertele-tele sudah. Ini yang diperintahkan harus kerjakan. Ini yang dimurkai oleh Allah, dilarang, tinggalkan. Ini. Jadi ini ilmu yang bermanfaat. Kapan saja ilmu itu bermanfaat dan menancap di dalam hati, maka sungguh hati itu akan merasa khusyuk, takut kepada Allah, tunduk patuh, mencintai dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika orang itu semakin hari semakin bertambah ilmunya, ayat atau hadis, berarti seharusnya dia semakin mengagungkan Allah, semakin tunduk patuh kepada Allah, semakin taat, bukan semakin semena-mena. Karena dia tahu tentang keagungan Allah, tahu ini yang diperintahkan dikerjakan, tahu yang dilarang jauhi, semacam ini. Maka jiwa merasa cukup dan puas dengan sedikit yang halal dari dunia, dan merasa kenyang dengannya, sehingga hal itu menjadikannya qanaah, menerima dan zuhud di dunia. Dia enggak akan korupsi, enggak akan menerima suap menyuap, misalkan. Dan semacam itu, takut kepada Allah. Walaupun enggak ada yang tahu, tapi dia yakin Allah Maha melihat. Ilmunya mengatakan Allah itu Sami'un Basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Enggak berani. Aku enggak berani. Enggak ada orang, CCTV enggak ada. Allah tahu. Enggak berani. Kan ini.
Ini ilmu yang bermanfaat. Semacam ini. Imam Mujahid bin Jabir pada tahun 104 Hijriah rahimahullah taala mengatakan, perhatikan di sini. Imam Mujahid bin Jabir mengatakan, orang yang faqih adalah siapa ini? Orang yang faqih adalah orang yang takut kepada Allah Ta'ala meskipun ilmunya sedikit. Catat nih. Orang yang faqih adalah orang yang takut kepada Allah Ta'ala meskipun ilmunya sedikit. Mungkin hafalannya gak banyak, hadis juga gak banyak, tapi dia paham. Orang-orang sepuh itu kadang ngajinya itu kelihatan diam tapi memperhatikan. Ya, yang muda juga iyalah, ada juga diperhatikan, direnungkan, diresapi, melahirkan khauf kepada Allah. Jadi orang yang faqih adalah orang yang takut kepada Allah Ta'ala meskipun ilmunya sedikit. Dan orang yang bodoh, yang jahil adalah orang yang berbuat durhaka kepada Allah Ta'ala meskipun ilmunya banyak. Maka hakikat ilmu itu bukan apa yang dihafal atau apa yang dicatat, tetapi apa yang diamalkan. Jadi orang faqih ini orang yang takut kepada Allah meskipun ilmunya sedikit. Sebaliknya orang yang bodoh, orang jahil ada orang yang berbuat durhaka kepada Allah Ta'ala meskipun ilmunya banyak. Omongannya, perbuatannya menunjukkan tak takut kepada Allah. Walaupun ilmunya mungkin banyak, hafal ayat ini, hafal hadis ini, dalil banyak, cuman juga durhaka kepada Allah, berani menentang Allah. Maka perkataan beliau rahimahullah menunjukkan bahwa ada orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya, namun ilmu tersebut tidak bermanfaat bagi orang tersebut karena tidak membawanya kepada ketaatan kepada Allah. Maka kita sering berdoa, ya Allah jadikanlah ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami ini bermanfaat kepada kami, bermanfaat bagi kami. Dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kami rezeki ilmu yang dengannya Engkau berikan manfaat kepada kami. Bisa menjadikan kita semakin taat, semakin takut kepada Allah. Ini bukan semakin sombong, karena ilmu bukan untuk sombong-sombongan, tapi semakin takut. Kalau yang dibahas tentang ayat, qala Allah, tentang hadis, qala Rasul, akan bertambah ilmu kita. Akan mengetahui, oh, yang diperintahkan ini, oh, ini yang dilarang, semisalnya. Nanti akan bertambah ilmu. Nah, kita lanjutkan. Imam Ibnu Rajab wafat tahun 795 Hijriah rahimahullah mengatakan, ilmu yang paling utama adalah ilmu tafsir Al-Quran. Penjelasan makna hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pembahasan tentang masalah halal dan haram yang diriwayatkan dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam terkemuka yang mengikuti jejak mereka. Jadi ilmu tafsir Al-Quran. Jadi kalau belajar Quran memang ada kan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Tapi ini enggak hanya sebatas belajar baca tajwid, tahsin tok. Termasuk ya cara membacanya, biar ngerti cara baca Al-Quran dengan benar. Kemudian syukur-syukur kalau bisa hafal. Kemudian berikutnya ada memahami, memikirkan maknanya. Bagaimana kita akan mengamalkan isi Quran kalau kita itu nggak tahu artinya? Loh, ini petunjuk. Dibayangkan kita, misalkan ada petunjuk, ada beli mesin baru, ada tanda petunjuk, tapi bahasanya bukan bahasa kita, ya kan? Berarti kita kan tolong bacakan ini. Jangan-jangan nanti kalau salah operasikannya ini konslet, terbakar, ya kan? Kadang-kadang
Petunjuk ini masing-masing ada dari pabriknya. Nah, petunjuk hidup kita itu yang memberi Allah yang menciptakan kita. Maka di maca Quran angen-angen sak maknane. Membaca Quran dengan memikirkan maknanya apa artinya. Alhamdulillah sekarang itu baik terjemahan juga sudah ada. Tadi HP juga ada baca ayat, kemudian terjemahnya juga ada. Bahkan tafsirannya, mulai tafsir yang singkat, yang pendek, yang sedang, agak yang luas ini ada, Masya Allah. Terjemahnya juga ada. Tinggal kita mau baca apa tidak. Mulailah dari surat-surat yang biasa kita hafal. Paling enggak dari Al-Zalzalah sampai An-Nas ya. Yang biasa kita hafal. Ya, itu kan insyaallah hafal surat pendek-pendek ini. Dan jangan melihat pendek panjangnya. Karena sebagian orang yang mungkin hafalnya banyak, melihat orang yang bacaannya suratnya hanya begitu dihina, dilejek. Ini kalamullah. Bahkan ada orang yang setiap sholat, dalam setiap rakaat membaca Qul huwallahu ahad. Pokoknya habis baca surat ditambah itu Qul huwallahu ahad. Kemudian para sahabat-sahabat yang lainnya, kenapa Anda setiap sholat kemudian baca begitu? Gak bisa yang lain. Kalau aku nggak boleh baca ini, aku nggak usah ngimami. Benda Anda yang tetap disuruh ngimami. Tapi sampaikan kepada Nabi akhirnya. Jadi ditanya oleh Nabi, kenapa engkau setiap sholat kok baca itu? Qul huwallahu ahad. Apa kata orang ini? Karena isi surat ini, surat Al-Ikhlas ini tentang sifat-sifat keesaan Allah, tauhidan pada Allah, dan aku mencintai itu. Maka apa kata Nabi? Cintamu kepada surat itu menjadikan Allah mencintaimu dan jadi apa? Jadikan sebab masuk surga. Atau kama qala Rasulullah SAW. Dipahami ayat. Qul huwallahu ahad. Insyaallah lah. Qul a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas kan biasa kita baca tuh, ya kan? Tahu kan artinya? Ya nanti dilihat lah, ya kan? Ini penting. Termasuk sholat bisa khusyuk ketika kita nggak hanya sekedar indahnya bacaan, tetapi bisa memahami isinya itu, ceritanya kayak apa, gitu loh. Ya paling enggak, walaupun nggak hafal ya dibaca kan bisa. Di luar sholat ya kan bisa baca. Diam habis maghrib sampai isya, walaupun nggak ada kajian di masjid aja lah. Dapat doanya malaikat sambil dihitung sholat, sampai buka buku Quran Mushaf ada terjemahannya dibaca. Surat yang biasa kita baca melalui Al-Fatihah artinya apa? Kadang ada tafsirannya kan di bawah itu ada catatan kaki, kadang ada. Ini apa? Ilmu yang termasuk disebutkan paling utama. Al-Quran isinya tauhid. Entah itu tentang ketauhidan, entah hasil ketauhidan, buah ketauhidan ada di situ. Indah sekali ayat ini. Jadi benar, kalau kita tuh sedih, gundah, mikir dunia, sumpek, baca Quran. Maka ini obat hati kan. Di antaranya apa? Baca Quran. Kemudian sholat malam, puasa. Kemudian berdoa di akhir malam, ya kan? Ini jadi apa? Menjadi tenang hati. Termasuk tadi dan juga penjelasan makna hadis-hadis Nabi. Baca satu hadis, artinya apa? Entah kita beradu sholihin, entah kan banyak kan itu. Ya sekedar satu hadis, gak usah banyak-banyak, pendek nggak apa-apa. Penjelasannya apa? Karena ini betul-betul kalau kita merenung ya, Al-Quran itu kalamullah, hadis itu sabda Nabi. Maka dua hal ini menjadi betul-betul ilmu. Maka kalau kita membaca hadis ini seakan-akan kita mendengar langsung dari sabda Nabi. Ini ilmu. Imam Auza'i wafat tahun 157 Hijriah rahimahullah mengatakan al-ilmu ma ja'a an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yaji an wahidin minhum falaysa bi ilm. Ilmu itu apa yang dibawa dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun yang datang dari selain mereka bukanlah ilmu. Imam Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in mengatakan, telah berkata sebagian ahlul ilm, ilmu adalah firman Allah
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat. Semuanya tidak bertentangan. Semuanya tidak bertentangan. Kalamullah Al-Qur'an. Ya. Sabda Nabi hadis dan juga perkataan para sahabat. Karena sahabat ini yang hidup bersama Nabi. Ini. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah, rahimahullah mengatakan, "Kullul ulumi siwal Qur'ani masgholatun illal hadisa wa illal fiqha fid din. Al ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswasu syayatin." Seluruh ilmu selain Al-Qur'an hanyalah menyibukkan, kecuali ilmu hadis dan fikih dalam rangka mendalami ilmu agama. Ilmu adalah yang tercantum di dalamnya qala haddatsana, maksudnya qala haddatsana maksudnya yaitu telah menyampaikan hadis kepada kami fulan-fulan, tadi hadis ilmu. Adapun selain itu hanyalah was-was bisikan syaitan. Ini diwan Imam Asy-Syafi'i, halaman 388 nomor 206. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan kepada kita mengenai orang yang paham tentang agama Allah taala, ia memperoleh manfaat dari ilmunya dan memberikan manfaat kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan perumpamaan orang yang tidak menaruh perhatian pada ilmu agama, enggak memperhatikan ilmu agama. Nah, dengan kelalaiannya itu mereka menjadi orang yang merugi dan bangkrut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalu ma ba'atsani Allahu minal huda wal ilm kamatsalil ghaits al-katsir asaba ardhon. Fakana minha nakiyatun qabilat al-ma' fa ambatatil kala wal usba al-katsira wa kanat minha ajadibu amsakatil ma' fa nafa Allahu biha an-nas fa syaribu wa saqau wa zara'u wa asaba minha ta'ifatan ukhra inama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Fadzalika masalu man faquha fid dinillah wa nafa'ahu ma ba'atsani Allah bihi fa alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi." Perumpamaan, petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya, yang dengannya Allah mengutusku, yang dibawa oleh Nabi, laksana hujan deras yang menimpa tanah, menimpa bumi. Di antara tanah itu ada yang subur, ia menerima air lalu menumbuhkan tanaman dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah kering yang menyimpan air. Dia enggak menumbuhkan tumbuhan tapi menyimpan air. Lalu Allah memberi manusia manfaat darinya sehingga mereka meminumnya. Bisa digunakan minum oleh orang, mengairi tanaman dan berladang dengannya. Hujan itu juga mengenai jenis tanah yang lain, yaitu yang tandus, yang tidak menyimpan air, tidak pula menumbuhkan tanaman. Itulah perumpamaan orang yang memahami agama Allah. Dia paham, kemudian lalu ia mendapat manfaat dari apa yang Allah mengutus aku dengannya, dengan ajaran dibawa oleh Nabi. Maka ia berilmu, mengetahui dan mengajarkannya. Mengetahui ajaran Nabi, dia tahu dan mengajarkannya. Ini yang pertama. Tanahnya subur, menumbuhkan tanaman, tanaman bisa bermanfaat bagi yang lain. Juga perumpamaan atas orang yang tidak menaruh perhatian terhadapnya dan tidak menerima petunjuk Allah yang dengannya aku diutus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan terhadap ajaran agama Islam yang beliau bawa dengan hujan yang dibutuhkan manusia. Kondisi manusia sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tanah yang kering, gersang dan tandus. Kemudian kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam membawa ilmu yang bermanfaat, menghidupkan hati-hati yang mati, sebagaimana hujan menghidupkan tanah-tanah yang mati. Kemudian beliau mengumpamakan, yang pertama, orang yang mendengarkan ilmu,
orang yang mendengarkan ilmu agama dengan berbagai tanah yang terkena air hujan. Di antara mereka adalah orang yang alim, ada orang yang alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Orang ini seperti tanah subur yang tadi yang menyerap air sehingga dapat memberikan manfaat bagi dirinya. Kemudian tanah tersebut dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga dapat memberikan manfaat bagi yang lain. Ini yang paling bagus. Adapun yang kedua, di antara mereka ada juga orang yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, namun dia tidak mengamalkan sunnah-sunnahnya, akan tetapi dia mengajarkannya untuk orang lain. Maka dia bagikan tanah yang tergenangi air sehingga manusia dapat memanfaatkannya. Airnya diambil oleh orang. Orang inilah yang disebut dalam sabda Nabi, semoga Allah memperindah seseorang yang mendengar perkataanku dan dia mengajarkannya, menyampaikannya seperti yang dia dengar. Kelompok ketiga, yaitu di antara mereka ada orang yang juga mendengar ilmu namun tidak menghafal atau tidak menjaganya serta tidak menyampaikannya kepada orang lain. Maka perumpamannya seperti tanah yang berair atau tanah yang gersang yang tidak dapat menerima air, enggak menyimpan air, dan juga sehingga merusak tanah yang ada di sekelilingnya, bisa merusak tanah yang ada di sekelilingnya. Nah, dikumpulkannya perumpamaan bagian pertama dan kedua pada bagian akhir hadis disebabkan keduanya sama-sama bermanfaat. Sedangkan dipisahkannya bagian ketiga disebabkan tercela dan tidak bermanfaat. Ini sudah isa kah? Kayaknya belum nih. Kurang ya? Nah. Atau bisa jadi perumpamaan hadis di atas terdiri dari dua kelompok. Perumpamaan pertama berikut dua kelompoknya, yaitu 1 dan 2 telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan perumpamaan kedua bagian pertamanya adalah orang yang masuk agama Islam namun tidak mengamalkan dan tidak mengajarkannya. Kelompok ini diumpamakan dengan tanah tandus sebagaimana disyaratkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, orang yang tidak menaruh perhatian terhadapnya, enggak peduli dengan ilmu agama, ngaji qala Allah qala Rasul apa enggak peduli, enggak mau memberikan perhatian hal semacam itu. yakni dia berpaling dari ilmu sehingga dia tidak bisa memanfaatkannya, tidak bisa mengambil manfaat darinya, dan tidak pula dapat memberi manfaat kepada orang lain. Adapun bagian kedua adalah orang yang sama sekali tidak memeluk agama Islam, bahkan telah disampaikan kepadanya pengetahuan tentang agama Islam, tetapi ia mengingkari dan kufur kepadanya. Kelompok ini diumpamakan dengan tanah datar yang keras, di mana air mengalir di atasnya, tetapi tidak dapat memanfaatkannya. Hal ini disyaratkan dengan sabda Rasulullah SAW, walam yakbal hudallah alladhi ursiltu bihi, dan dia tidak menerima petunjuk, tidak mau menerima petunjuk, tidak peduli dengan petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. At-Tibi rahimahullah mengatakan, maka yang tersisa dari golongan manusia ada dua. Pertama, manusia yang memanfaatkan ilmu untuk dirinya namun tidak mengajarkannya kepada orang lain. Pokoknya dia punya dapat manfaat, diamalkan. Itu untuk dirinya saja. Yang kedua, manusia tidak memanfaatkan ilmu bagi dirinya namun ia mengajarkan kepada orang lain. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kategori pertama masuk dalam kelompok pertama, sebab secara umum ada manfaatnya walaupun dikatanya berbeda. Begitu juga dengan tanaman yang tumbuh, di antaranya ada yang subur dan memberi manfaat kepada manusia, dan ada juga yang kering. Adapun kategori kedua, walaupun dia mengerjakan hal-hal yang wajib dan meninggalkan yang sunnah, sebenarnya dia termasuk kelompok kedua seperti telah dijelaskan. Dan seandainya dia meninggalkan hal-hal yang wajib, maka dia adalah orang fasik dan kita tidak boleh mengambil ilmu darinya. Maka orang semacam ini mungkin termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yarfa bihi ra'san, yaitu orang tidak menaruh perhatian kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi. Ya, berikutnya nanti insyaallah tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Tapi ini insyaallah pertemuan berikutnya. Maka di sini yang jelas kita selalu berdoa, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadikan kita lebih soleh, lebih baik, amalnya dilihat. Ngaji sudah lama, tambah
amalnya tambah apik apa tambah elek. Nah, tambah baik ibadahnya apa tidak? Apa tetap aja gitu. Nah, melihat kepada kita, melihat diri kita, masing-masing melihat kita, nggak usah melihat orang lain. Nggak usah ngomongin juga, kamu aja udah dulu gitu-gitu aja, nggak boleh. Kita nggak tahu hatinya, ya kan? Tapi kembali kepada kita, iya ini saya sudah mendengar hadis ini. Ini kayak lupa ya, mengingatkan ingat lagi lah sudah amalkan. Begitu. Nah, naktabi bihadza Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.